dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, selamat berbuka puasa. Ya, saya kembali bersama Cak Gozali ingin menyampaikan pertama adalah mengenai masalah podcast bela negara, nasionalisme, Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin, dan satu lagi yang mungkin sering kita lupa kita sebutin adalah memumikan Pancasila ya. Oke, kemarin nih kita sudah membahas bagaimana korelasi agama dengan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita bahas mengenai masalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya, atau humanity ya. Bisa dibayangkan kalau agama tanpa diikuti oleh kemanusiaan yang adil dan beradab, pada akhirnya juga akan menimbulkan kehancuran pada suatu negara ya. Itu sesuatu keniscayaan yang memang kita lihat ya. Oke, Cak Gozali langsung saja gimana? Jadi Bung Karno ini Mas ya, dalam menyarikan apa yang namanya Pancasila ini luar biasa Mas. Jadi kemanusiaan itu sendiri sebenarnya di atas agama Mas. Ya. Mungkin ada orang merasa ya, oh, saya ini agama Islam, saya rajin sholat, rajin puasa, ya, tapi tidak memiliki kemanusiaan Mas. Nah, itu tidak ada artinya agama itu Mas. Ya, bahkan kalau di surat Al-Ma'un itu kan agama mengatakan, oh, siapa orang yang menistakan agama itu? Ya, dia yang menghargai anak yatim. Artinya anak yatim ini kan sebenarnya orang yang tidak berdaya. Dihardik itu artinya kemanusiaannya itu rendah atau bahkan tidak ada. Bahkan kalau kita tidak memberi pertolongan ya pada orang yang membutuhkan. Iya, orang membutuhkan gitu ya. Ini kan atas dasar kemanusiaan Mas. Ya. Kalau kita tidak menolong, itu sholatnya itu Mas, ya tidak ada nilainya itu. Sia-sia Mas. Dan celaka ya. Celaka orang sholat itu. Ya, karena dia tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi Pancasila ini di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Luar biasa. Jadi surat Al-Ma'un itu memang menjelaskan bahwa agama itu memang harus sesuai dengan Pancasila ya, jangan dengan konsep gotong royong ya. Jadi orang yang sholat pun tidak, siapakah yang akan celakalah orang-orang yang sholat. Jadi gini Mas, maksudnya sholat ya. Jadi Bung Karno ini sebenarnya kalau saya sendiri yang melihat, sebenarnya Bung Karno itu paham sekali agama Mas. Betul. Ya, supaya orang itu tidak memahami agama itu cuma sholat, ya, puasa, zikir, maka di dalam Pancasila itu ditulis kemanusiaan. Kalau saya bilang malah yang nggak memahami agama SBY loh. Bayangin masa pada saat orang memfitnah dengan video editan Buniani langsung bikin lebaran kuda. Luar biasa, ini asli aliran mana ya? Jadi gitu Mas. Oke. Jadi Pak Bung Karno itu kan cuma jadi Pancasila ini kan kerangkanya ya. Jadi orang kalau beragama dia harus punya rasa kemanusiaan. Orang beragama harus adil. Jadi pemimpin yang adil tuh kadang orang salah memahami Mas ya. Adil tuh maksudnya begini Mas ya. Misalnya pemimpin ini ya, pemimpin ini dikasih gaji, dikasih anggaran, ya. Nah, kalau dia adil, maka dia tahu ini sebenarnya ini anggaran yang saya terima ini untuk bagi-bagi kaos saya presiden 2024. Sama yang buat yang ngomong. Nah, jadi Mas ya, orang kalau pemimpin itu buang-buang anggaran gitu Mas ya. Itu jelas tidak sesuai tadi dengan sila adil, kemanusiaan sudah beradab. Bukan cuma tidak adil, tidak beradab itu Mas. Sebenarnya di tengah saya tertawa tadi ya,
prihatin ya. Kenapa Indonesia punya pemimpin-pemimpin yang seperti itu ya, yang moralnya sangat rendah ya. Saya belak-belakan saja ya, karena ini mempengaruhi masa depan bangsa loh. Nah, makanya Mas Ya, oke. makanya begini ya, kalau saya ditanya Mas Ghazali kalau puasa itu sebenarnya bertakwa mana ya Pak? Saya bilang takwa itu kan ada takwa pribadi itu dalam gitu rajin sholat Pak. Jadi semakin rajin berpuasa, semakin rajin zikir, tapi perlu juga takwa sosial Mas. Iya. Rajin menolong, tadi itu ada di Pancasila itu ya, menolong itu kemanusiaan Mas. Iya, padahal jelas ya dalam Al-Quran disebutkan bahwa apa sih tujuan sholat? Tujuan sholat adalah menghindari perbuatan yang mungkar dan keji dan mungkar. Nah tapi ini kalau masih sholat juga melakukan perbuatan keji dan mungkar juga itu nggak ada artinya, manfaatnya. percuma. Kadang Ya. orang berbuka puasa bangga, di sampingnya ada orang nggak makan. Nah ini juga tidak sesuai dengan. Tapi baru ketemu juga tadi di Instagram ada yang lagi pacaran gitu ya sama cewek terus sholat dia di situ. Videonya Pak Gatot yang nggak tahu itu Ya. hoax atau tidak, tapi ya saya melihat seperti itu. Itulah gambaran apapun yang terjadi, itulah gambaran rendahnya moral pejabat di Indonesia. Jadi sebenarnya Mas ya, kalau Oke. kita sebagai orang beragama ya, Yes. itu kalau dia sudah bisa bersikap ya, punya rasa kemanusiaan, ya, dia punya rasa adil dan beradab lagi Mas. Itu kalau saya itu takwanya tingkat tinggi itu Mas. Iya betul. Jangan orang cuma dilihat kalau yang takwanya tinggi itu yang pakai jubah ya, terus pakai gamis, pakai sorban, Bukan. Ya, oke guys. Mungkin ini yang harus menjadi pelajaran buat kita. Jadi beragamalah, tapi kita juga menunjukkan perilaku yang baik, yang kita menghargai orang lain, kita juga menyayangi sesama saudara, apalagi sebangsa ya. Ya, jadi Oke. ini ya maksud kita kan tadi kan kita bicara Pancasila Mas. Iya. Jadi Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama. Sama sekali tidak. Pancasila itu hanya pengingat Mas. Iya, Itu loh. Ya, orang Indonesia itu harus punya rasa punya berketuhanan. Iya. Itu kan udah benar Mas. Betul. Jadi memberi kesempatan kita untuk bebas lah ya. Kita bebas mau beragama, agama apa aja bebas. Tapi patokannya kita harus religius ya gitu ya. Religius itu jadi berbuat baik kan, intinya itu kan. Religius dalam arti yang benar, Iya. bukan religius cuma tampilan aja. Iya, Nah, oke. Terus kemudian Pancasila itu kan memberi ini aja Mas, memberi guidance ya. Ya, untuk Kadang-kadang supaya orang ini kadang-kadang banyak Mas beragama tapi tidak tahu seperti apa. Nah Pancasila mengajari ya, kamu kalau beragama itu ya, maka kamu harus punya rasa kemanusiaan, ya, punya kemanusiaan. Kamu harus adil. Nanti pemimpin juga adilnya pemimpin sama Iya, adilnya kita ya bisa beda karena Iya, tugasnya jelas, beda. jelas, Ya, jelas, ya. kemanusiaan tidak beda. Terus persatuan Indonesia. Ya saya luar biasa dengan Pak Jokowi ya. bersatu. Pak Jokowi itu begitu sabar ya, dihujat segala macam. Artinya dia memang orang yang punya kemanusiaan sangat tinggi. Sebenarnya kalau misalnya dia seorang yang otoriter bisa aja langsung main tangkap-tangkepin kan. Iya. Tapi rupanya dia orang yang supaya kita bisa belajar, itulah keluhuran budi ya mungkin. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam bela bela negara.